Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noval Falazain, NIM 811141937 dari kelas Hukum Otonomi Daerah hari Jumat pukul 7 dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai problematika atau permasalahan-permasalahan mengenai hukum otonomi daerah dan solusi-solusinya untuk permasalahan tersebut ke depannya. Sebelum kita melangkah ke pemaparan selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah ialah hak beserta wewenang dan kewajiban dari daerah otonom itu sendiri untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem NKRI. Hakikat dari otonomi daerah itu sendiri ialah menjalankan suatu otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan-urusan pemerintahan yang memang suatu urusan tersebut tidak dapat diganggu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menghindari ketimpangan-ketimpangan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, memberi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, adil, serta merata. Yang terakhir, meningkatkan daya saing antar daerah dan meningkatkan produktivitas antar daerah otonom. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari otonomi daerah itu sendiri semata-mata tidak lain dan tidak bukan ialah mensejahterakan masyarakat setempat. Namun, dalam implementasi atau pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang membuat bermanfaatan dari tujuan otonomi daerah itu sendiri tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sini saya akan memaparkan 3 permasalahan terkait otonomi daerah. Yang pertama, masih sering terjadi atau masih banyak terjadi penyelewengan dana di tingkat daerah, entah itu dana APBD maupun dana otonomi khusus. Yang kedua, masih terdapat tumpang tindih kewenangan-kewenangan atau aturan-aturan. Dan yang terakhir, kurangnya daya saing antar daerah karena tidak meratanya pembangunan dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Terkait permasalahan-permasalahan tersebut, saya mengajukan solusi atau memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan tersebut ialah yang pertama, melakukan transparansi dana yang ada dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan supaya tercipta sumber daya manusia yang unggul. Yang ketiga, mempertimbangkan penyusunan aturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat supaya tercipta aturan yang mensejahterakan masyarakat serta meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, melakukan pemerataan pembangunan dalam segi apapun agar daya saing antar daerah meningkat. Demikian pemaparan dari saya terkait problematika dan solusi-solusinya terkait masalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.